Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Didi. Di sini aku mau lanjutin lagi ya penjelasan untuk dasar-dasar dari membuat aplikasi Android. Jadi minggu pertemuan pada video yang kemarin aku sudah jelasin gimana sih penjelasan layout itu seperti apa. Jadi layout itu sebenarnya ada tiga layout utama yang ada di Android. Yang pertama itu layoutnya adalah relatif, yang kedua itu ada disebut dengan constraint, dan yang terakhir ada disebut dengan linear. Nah, ketiga layout ini merupakan layout yang bisa dibilang layout utama yang ada di Android. Di samping ada berbagai macam layout yang sekarang bisa kalian lihat di sini. Oke, jadi di sini aku mau menjelaskan apa sih itu activity yang ada di Android. Sebenarnya activity yang ada di dalam situ itu berhubungan dengan yang namanya user interface. Jadi kalau kita lihat di artian di sini di websitenya Android, itu activity adalah single artinya adalah sesuatu yang fokus terhadap sesuatu yang user akan lakukan. Jadi kalau user akan lakukan pasti berhubungan dengan ini, user interface. Selanjutnya, almost all activity interact with the user ya. Jadi ini menguatkan lagi ya bahwa activity itu pasti berhubungan dengan yang namanya user interface. Activity interaction kuncinya. So the activity class takes care of creating a window for you in which you can place your activity with. Nah ini set content view. Jadi di dalam activity itu cara kita untuk memanggil activity untuk Java-nya kita menggunakan fungsi yang disebut dengan set content view. Nah, fungsinya itu biasanya ada di sini. Nah, ini adalah fungsi yang digunakan untuk memanggil activity yang ada di sini. Nanti kita tinggal set aja kita pengen pilih activity yang mana. Nah, selanjutnya, di sini ada lagi satu cara yang saya bilang sih ini bisa dibilang gimana caranya kita menjalankan activity itu, menentukan satu activity mana sih yang harus jalanin duluan dalam Android. Jadi dalam Android itu kita bisa menentukan activity mana sih yang akan dijalani duluan. Oh ya, satu activity itu biasanya harus punya satu Java. Satu activity harus punya satu Java. Dia nggak bisa lebih dari satu Java harusnya. Jadi di sini kita bisa ngedit activity mana atau file Java mana yang kita lakukan duluan. Jadi di sini. Nah, activity mana sih yang akan kita running duluan? Nah, ini. Jadi kita bisa lihat posisinya ini ya nanti ya. Kalau misalkan ada kata-kata intent ini, maka dia inilah yang akan dijalani pertama duluan. Nah, layout pertama main activity itu menunjukkan bahwa itu adalah file Java-nya. File Java yang digunakan untuk menjalankan activity bla bla bla. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke gimana caranya menghubungkan antar dua activity ini biar saling berhubungan. Jadi inti utama dalam pemrograman Android itu gimana caranya satu activity atau satu user interface itu bisa saling berhubungan. Gimana sih caranya? Kita lihat di website tutorial Android-nya. Oke, jadi setelah kita selesai membuat user interface pada bagian sebelumnya di build simple user interface, maka kita akan mencari atau membuat sebuah activity lain yang itu bisa saling berhubungan. Caranya gimana sih? Nah, caranya supaya dia saling berhubungan biasanya kita meletakkan yang namanya send button. Atau mungkin kita bisa pakai button lain, pakai action apa mungkin. Tapi umumnya untuk memindahkan satu activity dengan activity lain kita butuh yang namanya button. Button itu bisa kalian cari di sini, bisa kalian cari di sini. Activity terus di sini ada tulisan button. Nah, ini ada banyak button yang bisa kalian pilih.
Jadi ini adalah action yang saya bilang action yang wajib digunakan untuk menghubungkan antara satu activity dengan activity lain. Oke, selanjutnya setelah selesai, maka kita akan masuk ke coding aja ya. Jadi di sini step langkah-langkahnya ada beberapa langkah yang harus kita lakukan agar satu activity dengan activity lain itu bisa saling berhubungan. Nah, di sini kalian tinggal pilih kalian mau pakai bahasa apa, Kotlin atau Java. Tapi untuk saat ini kita menggunakan bahasa Java aja. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat. Di sini ini adalah default atau coding yang akan kita copy. Jadi sebenarnya pada saat kita membuat project baru di Android pasti akan muncul coding seperti ini. Namanya main activity.java dan inilah default isi yang ada di activity.java-nya, main activity.java. Oke. Selanjutnya kita lihat dari tutorial di sini, dia membuat sebuah fungsi. Nah, fungsi ini kalau kalian sudah belajar di Java akan kita asing lagi dengan ini. Jadi dia membuat sebuah fungsi yang digunakan untuk mengirim sebuah pesan. Pesan apa sih? Nah, pesan yang dikirim adalah melakukan sesuatu yang akan direspon dari button. Gimana caranya kita coba ya, kita copy aja dulu. Selanjutnya kita pastekan di sini. Setelah itu kita save. Nah, di sini ada perintah error ya, error. Biasanya di sini kita bisa resolve-nya. Ini kita bisa resolve ini dia menggunakan library view. Jadi di sini kita import kelas ya. Kita import kelas. Jadi di dalam ini dia menggunakan sebuah library namanya library view. Kita import dulu. Nah, import kelas. Jadi import kelas itu biasanya di sini ada muncul tanda lampu lah. Nah, kalau lampunya merah berarti dia dia ternyata menggunakan library import kelas yang library-nya disebut dengan view. Oke, setelah selesai baru kita masuk ke tutorialnya. Ini kalian bisa baca sendiri ya isinya apa. Jadi sebenarnya di dalam activity itu bahasa pemrograman yang dipakai adalah XML. Jadi kalau kalian sudah belajar bahasa pemrograman web atau belajar XML, kalian pasti nggak asing dengan ini. Jadi selanjutnya setelah itu selesai, kalian lihat di sini. Nah, untuk menghubungkan antar satu activity dengan activity lain, kita butuh yang namanya objek intent. Nah, intent ini adalah bisa dibilang sebuah objek yang digunakan untuk menghubungkan antara satu activity dengan activity lain. Jadi seperti itu. Caranya di sini kita lihat, kita copy aja di sini. Kita copykan aja. Oke, mungkin di sini akan ada error ini. Terus kita copykan aja di sini. Nah, library-nya yang ada. Oke. Ini kita kan nggak pakai ini, kita push. Nah, terus di sini ada pesan error ya. Kita lihat pesan errornya nanti bisa kelihatan. Nah, terus selanjutnya setelah itu selesai, kita membuat yang namanya activity baru disebut dengan display message activity sesuai dengan namanya di sini. Ini artinya adalah dia butuh yang namanya sebuah kelas baru dan sebuah activity baru. Namanya kita lihat ya caranya. Nah, jadi intent ini memanggil sebuah activity, dia memanggil activity-nya menggunakan kelas. Jadi nanti di sini kita akan membuat sebuah kelas Java dengan apa display message activity. Kita buat kelasnya dulu ya. Oke, klik kanan. Atau kita pakai kelas yang lain ya. Kelas yang sudah kita buat tadi sebelumnya mungkin ya. Kita buat langsung kita masukkan aja layout pertama. Nah, setelah itu selesai, kita buat activity-nya.
Terus kita tambahkan require, ini sudah otomatis karena kita sudah tadi ya, ini sudah otomatis. Oke, selanjutnya setelah itu kita membuat text view yang ada di activity layout pertama. Ini masih error ya, ada pesan ini. Jadi kita ekstrak aja dulu. Tunggu aja, nanti kita bikin ini dulu ya. Tulisan baru, kita hapus yang sudah kita buat kemarin. Sekarang kita ikutin aja langkah-langkahnya. Klik enable auto connection to parent. Cari gambar ini. Turn on, sudah. Setelah itu in the palette klik text and drag text view. Oke, text and drag text view. Oke, sekarang kita resolve. Setelah itu opsional, ini opsional ya. Setelah itu kita masuk ke sini, ke display. Kita kan kita sudah nggak pakai ini ya display, jadi kita masuk ke layout pertama. Jadi kita masukkan codingnya seperti ini. Codingnya di layout pertama seperti apa? Dia ditaruh di bawahnya seperti bawah sini. Kita pastikan aja. Nah, ini pasti akan ada pesan error. Kita masukkan aja di sini. Oke, sudah. Setelah itu selesai, nah ini dia melakukan beberapa proses ya. Proses di sini dia melakukan penyedikan ini. Display insert activity, kita masuk ke XML-nya. Oh, di sini masih dengan error ya. Display Android name, display activity, Android name, Android parent name. Oh, ini kita ternyata dia buat ini ya. Android parent activity, activity, metadata, kita copy aja deh. Kita copy, manifest locate at activity, tab for display activity, tab for display locate the activity, tab for di sini ya. Di sini. Kita ganti tadi namanya layout. Sekarang setelah ini selesai, ternyata dia bisa melakukan proses ini yang sudah selesai. Oke, kita sekarang kerjakan di activity mainnya disesuaikan sama tutorial yang sudah. Balik lagi ke sini. Di sini dia memerintahkan untuk membuat sebuah ini dia namanya ya. Buat di sini, ini kita hapus, ini juga kita hapus. Di sini send, ini kita ganti namanya send. Ini sudah. Oke, kita resolve.
Oke, di sini. Ini ternyata ada kesalahan. Oke, sekarang sudah selesai. Nah, sudah bagus. Sekarang kita cek errornya adalah main activity extra. Ternyata ini ada pesan error ya. Oh, ternyata itu bukan library ya, saya salah baca. Itu ternyata dia memanggil sebuah library ini ya. Dia dipanggil di main activity. Kita buat di main activity, kita taruh di paling atas. Ternyata ini sudah solve. Sekarang kita cocokkan lagi edit text-nya, kita buat edit text namanya. Di sini kita cek namanya apakah benar. Yang kita hapus sudah ada dulu ya. Edit text sudah. Selanjutnya setelah itu text view pertama namanya adalah text view. Oke, selanjutnya kita kasih, sudah selesai semua, kita kasih action di sini ya. Action set sini. Nah, actionnya sudah kita kasih. Kita solve dulu. Setelah itu, nah ini actionnya kita sudah kasih ya. Action buttonnya sudah kita kasih di sini. Klik di sini. Selanjutnya kita running, kita gunakan yang sudah ada aja. Oh, ternyata setelah kita print tadi, kita tunggu dulu prosesnya, baru kita coba dulu ya. Jadi yang pertama
Oh iya, ternyata saya sudah tahu ya permasalahannya. Jadi permasalahannya ternyata di nama nama dari ini, dari button yang kita buat dan nama edit text yang akan kita buat. Ternyata pada saat ini penamaan edit text ini ternyata namanya ini tidak boleh sama dengan edit text. Jadi di sini perintahnya dia adalah redundant ya. Itu tidak boleh sama dengan nama seperti ini. Nama ini aja. Terus aku tambahkan button di sini. Akhirnya dia tidak terjadi permasalahan. Oke, sekarang kita coba ya. Send. Dan ternyata di sini juga ada permasalahan. Namanya juga nggak boleh text view juga. Text view send. Kita ganti namanya. Ini namanya juga kita ganti. Oke. Jadi namanya ternyata tidak boleh sama ya. Dia langsung nggak bisa. Oke, sekarang kita tambahkan lagi yang tadi yang diperintahkan di tutorial tadi, nambahin ini. Jadi saya disable, tadi aku disable dulu ya, biar tahu masalahnya ternyata di mana. Ternyata masalahnya di nama button, nama edit text-nya itu nggak boleh ya, yang ibaratnya itu bisa dibilang nama seperti ini itu merupakan nama yang sudah paten, nggak boleh dipakai oleh programmer. Dan tidak itu sudah ada di dalam videonya. Oke, sekarang kita coba lagi. Oke, ternyata berhasil. Jadi permasalahan utamanya ada di sini, penamaan. Jadi perlu dicek baik-baik ya, cek lagi nama dari ini, penamaan dari item-item yang akan kita masukkan nanti di activity nanti ya. Buttonnya, teksnya kayak gimana, misalkan namanya harus beda dari nama ini, dibuat ya sebaik mungkin lah namanya. Oke, mungkin itu sedikit untuk membuat koneksi antara satu activity dengan activity lain. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Kurang lebih aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.